Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau datang karena kami tahu bahwa kami tidak layak. Kami tahu kasih-Mu yang membuka jalan kami. Di hadapan-Mu, kami hanya bisa terdiam dan terpaku. Karena Engkaulah Allah yang begitu besar, namun Engkau Allah yang begitu dekat dengan setiap kami. Ajar kami untuk terus menyembah-Mu bukan hanya karena berkat-Mu, tapi karena siapa Engkau bagi setiap kami Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita diberi kesempatan untuk kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan meninggikan namanya. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 berkata bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari saudara, kita datang dengan hati yang bersyukur dan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami mau beri pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan setiap kami Tuhan. Di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar.
kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar ya Bapa, membuktikan bahwa Engkau besar. Dan kami tahu tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Dan kami tahu ada kekuatan yang baru Tuhan. Ajari kami untuk selalu mendekat, bukan hanya di hari Minggu saja Tuhan, tapi setiap hari, karena kami tahu kami ada untuk menyembah-Mu. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami dan kami mau terima anugerah-Mu. Saat datang di altarnya.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pertolonganku ada padamu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami merindukan satu kehadiran yang membuat kami Tuhan, iman kami terus bertumbuh Tuhan. Yaitu kehadiran-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa hidup. Kami yakin percaya Tuhan, Kau kuatkan iman kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Satu kerinduan, satu harapan, hanya ketemu dengan Engkau Tuhan. Dan kami menerima jawaban itu dalam kehidupan kami Tuhan. Membuat iman kami kuat, menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami rindukan Roh Kudus menjamah setiap kami. Sertai kami Tuhan. Biarlah firman pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Yang siap menerima taburan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Selamat tahun baru di 2026 ini, sungguh luar biasa. Tuhan izinkan kita bisa masuk di tahun 2026 ini satu anugerah yang luar biasa. Sebab beberapa di Desember akhir tahun 2025, saya juga kehilangan seorang paman atau om. Juga di detik-detik terakhir sebelum memasukin 2026, dia meninggal. Jadi artinya apa? Kita bersyukur. Dalam tanda kutip kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita masuk di tahun 2026. Bukan sesuatu yang mudah untuk memasuki tahun 2026 ini. Kita ketahui bahwa begitu kita memasuki di tahun 2026, kita dihadapkan dengan berita-berita yang mengejutkan sekali di dunia internasional. Yang kita, kalau Bapak Ibu sering mengikuti berita, tiba-tiba Donald Trump membuat ulah dan sebagainya. Saya tidak berbicara tentang politik di sini, tapi intinya tiba-tiba Presiden Venezuela ditangkap dan tiba-tiba membuat situasi jadi internasional jadi gaduh lagi. Kemudian Greenland mau diambil alih, kemudian mulailah problem-problem internasional mulai bergejolak. Dan prediksi menilai bahwa perang dunia ketiga sudah di depan mata. Waktu kita scroll berita-berita lagi, tiba-tiba penyakit-penyakit yang aneh-aneh mulai muncul lagi. Waktu mulai masuk lagi, tiba-tiba ada beberapa ahli mengatakan, persiapkan untuk 72 jam untuk bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup? Sebab nanti ke depan mungkin dalam tanda kutip, menurut ahli, listrik akan dimatikan. Dan beberapa negara sudah dimatikan, internet dimatikan. Kita lihat berita Iran, waktu internet dimatikan, semua kacau. Listrik dimatikan kacau. Perekonomian pun semakin drastis turun, bahkan $0. Kita punya uang 1 juta, kita tukar uang Iran jadi berpuluh-puluh juta. Dan inflasi terjadi. Dan di depan mata ini tidak bisa kita hindari. Di depan mata kita menghadapi yang demikian. Waktu saya lihat berita-berita 2026 baru awal-awal. Tuhan, awal-awal aja udah kayak gini. Prediksi perang dunia 3 mulai muncul. Terus kita dipersiapkan untuk nanti kalau listrik, internet dimatikan. Kita harus bisa bertahan hidup 72 jam. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya para ahli bilang kita harus
stok minuman, stok makanan, dan sebagainya. Saya pikir kita sebagai orang Kristen yang punya iman, tiba-tiba bisa goyah, saudara. Tuhan, apa yang terjadi? Tapi ini semua ditulis di Alkitab, saudara. Di hari-hari terakhir akan terjadi hal-hal yang menakutkan. Perang terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana. Tapi ingatlah bahwa ada satu pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus. Itu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia setia, dan dia yang setia dan adil di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan yang pasti. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bulan ini mungkin di GCC, tema bulan ini tentang iman. Pak Michael informasi ke saya tentang iman. Bahkan di tahun 2026 kita dihadapkan berita-berita, apakah kita bisa melewati 2026 ini? Sesuatu yang luar, belum lagi kita dihadapkan dengan ekonomi yang tidak menentu di Indonesia bahkan. Di Indonesia juga tahun kemarin dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan memecat beberapa karyawan, membuat kita pusing di 2006 ini. Tapi tema iman ini sangat penting sekali, saudara. Iman, sesuatu yang sepertinya biasa aja dan sering kita dengar. Bahkan pengajaran-pengajaran waktu saya masih kecil, saya selalu diingatkan dengan pemimpin-pemimpin rohani, punya iman yang besar. Kemudian di usia remaja, kemudian kita mengenal tentang kata iman, itu mungkin bukan dari kata Alkitab, tapi dari kata pemimpin rohani yang saudara mungkin mengalami. Saudara imani, saudara percaya, punya rumah satu, bisa punya rumah dua. Yang belum punya mobil, tumpang tangan mobil itu, kemudian kamu akan menerimanya. Kalau belum punya uang, berdoa, imani punya uang. Awalnya sepertinya iman itu cuma sebatas saya pengen memiliki sesuatu, kemudian saya beriman. Kemudian saya mulai melangkah, waktu saya sudah mulai pelayanan, sudah menikah, belum punya mobil, saya melangkah setiap saya di mall sama istri saya pegang mobil. Dalam nama Yesus jadi milikku. Mungkin itu yang saudara lakukan juga. Terus kemudian lihat brosur rumah, dalam nama Yesus, aku punya rumah. Tapi ternyata saudara, iman itu tidak pengertian iman kita itu hanya sejengkal itu. Hanya iman, percaya, aku dapat. Iman, percaya, aku dapat. Iman, percaya, aku dapat. Tapi waktu kita melakukannya, iman ternyata bukan sejengkal apa yang kita pikirkan, cuman dalam nama Yesus aku dapat, dalam nama Yesus aku dapat. No. Unsur iman kita ketahui bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Muncul iman kalau kita sering mendengar firman Tuhan. Terus iman tanpa perbuatan adalah mati. Terus juga di ayat yang lain juga dikatakan bahwa tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Kemudian waktu kita bicara iman, imani, kemudian mujizat terjadi. Tidak semudah itu, saudara. Di tengah-tengah iman sebelum mujizat ada satu yang perlu kita ketahui bahwa apa? Ketaatan. Iman tanpa ketaatan tidak mungkin terjadi mujizat. Kenapa saya katakan gitu? Saya mengalami, saudara. Saya berpuluh-puluh tahun saya melayani Tuhan. Kami hidup melayani Tuhan. Dan selalu diajarkan imani. Saya mendapatkan mobil bukan 1 hari, 2 hari. Bertahun-tahun saya nggak punya mobil. Apakah itu diartikan, oh imannya belum besar? Enggak, saudara. Iman itu ada satu proses di mana kita butuh ketaatan, kemudian baru muncul mujizat. Katakan kanan kiri, iman, taat, mujizat. Salami kanan kiri. Jadi bukan iman terus mujizat dapat, tidak. Iman, ketaatan, baru dapat mujizat. Sekali lagi katakan iman, ketaatan, baru dapat mujizat. Enggak ada langsung iman, mujizat. Besok terjadi, tidak. Tapi ada satu ketaatan. Taat, kalau saya artikan dari TAAT, tidak ada alasan titik.
Taat tidak ada alasan titik. Artinya apa? Taat firman, dengar firman, lakukan, taat. Maka pemeliharaan dan mujizat itu baru terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kata iman ini seringkali berapa hamba Tuhan, berapa kita dengar mungkin di media sosial, kata iman harus punya iman yang besar, harus punya iman yang besar, milikilah iman. Tapi untuk melakukannya perlu apa yang dinamakan bayar harga. Satu kisah yang begitu luar biasa, mari kita buka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Mungkin multimedia boleh. Ya. 1 Raja-Raja 17. Ini kisah tentang Elia, Bapak Ibu. Elia di sungai Kerit. Ayat pertama dikatakan, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Peristiwa dan kisah Elia di 1 Raja-Raja ini sungguh luar biasa. Mungkin slide selanjutnya, di situ ada latar belakang kenapa Elia ngomong, tiba-tiba Elia datang kepada Raja Ahab, terus kemudian ngomong, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kalau kita belajar Bapak Ibu, Raja Ahab ini siapa? Sebelum kita membaca Alkitab, kita ada di situ ada 2 tokoh, Ahab, kemudian Elia. Nah, siapa Ahab ini? Raja Ahab, kalau kita pelajari bahwa Raja Ahab adalah Raja Israel. Jadi zaman dulu Israel kebagi menjadi 2. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara ini waktu itu dipegang oleh Raja Ahab. Yang terkenal dalam Alkitab karena kejahatannya yang lebih besar dari raja-raja sebelumnya. Terutama karena apa? Dia menikahi Ratu Isabel. Ratu Isabel kita tahu dari Sidon yang membawanya dan Israel ini ke penyembahan berhala. Jadi Raja Ahab ini menikah dengan Isabel. Isabel ini adalah seorang penyembah berhala. Kemudian dia menikah dengan seorang penyembah berhala dan kemudian Raja Ahab ini diseret untuk bukan menyembah Tuhan lagi, dia menyembah berhala. Bahkan nabi-nabi Tuhan yang ada dibunuh oleh dia gara-gara Isabel, bisikan Isabel ini. Bisikan seorang istri yang tidak di dalam Tuhan. Kemudian ini menjadikan kerajaan Israel utara ini dipimpin oleh Ahab. Kemudian kejahatan mulai ada di Israel bagian utara. Kemudian, nah ini ayat 1 tadi dikatakan. Kemudian datanglah Elia. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa lalu berkatalah Elia. Elia pada 1 Raja-Raja 17 ini munculnya Elia yang pertama. Bayangkan Saudara, di tengah-tengah kerajaan Ahab yang kejahatannya luar biasa. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Elia. Tiba-tiba muncul, terus dia langsung ngomong. Karena dia dengar suara Tuhan, dia punya iman yang luar biasa. Dia taat akan suara Tuhan. Kemudian dia ngomong, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Di sini Elia belum jadi nabi besar, belum, baru muncul. Jadi tiba-tiba di antara kita ini tiba-tiba muncul seorang dan dia langsung ngomong kepada raja. Raja, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan. Karena kejahatannya Tuhan bilang ini akan ku bikin sesuatu yang luar biasa, harus ada yang ngomong. Tiba-tiba kalau saudara pelajari siapa Elia waktu itu. Kalau kita ketahui kalau Elia yang sudah di perjalanan yang dia Nabi Elia, dia yang luar biasa. Dia yang tercatat di Alkitab ada 2 yang tidak mengalami kematian. Yang pertama Henok. Dia tidak mati, diangkat hidup-hidup. Yang kedua adalah Elia. Nah ini endingnya. Tapi sebelumnya dia muncul, dia itu siapa? Yakobus tulis.
Di dalam Yakobus ditulis bahwa siapa Elia? Elia adalah manusia biasa seperti kita. Waktu itu, Elia itu sama kayak kita, Bapak Ibu jemaat di sini. Manusia biasa seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh. Cuman bedanya apa? Dia sungguh-sungguh berdoa dan dia punya iman yang luar biasa dan dia mengikuti suara Tuhan dan dia punya keberanian yang daripada Tuhan. Tiba-tiba dia berdiri. Tuhan akan membuat daerah ini akan kekeringan, tidak ada hujan dan embun. Hal yang luar biasa dilakukan oleh Elia. Waktu Elia ngomong demikian, dia juga ada di tempat itu. Berarti dia pasti akan mengalami yang namanya kekeringan juga. Tiba-tiba tidak ada hujan, embun pun enggak ada. Dan gara-gara Elia dari suara Tuhan akan berhentikan hujan dan akan mengalami kekeringan. Elia pun akan mengalami kekeringan. Tapi janji firman Tuhan luar biasa. Waktu kita punya iman bersandar kepada Tuhan, Elia ngomong dengan lantangnya akan mengalami kekeringan. Tapi dia juga ada di situ. Berarti dia juga mengalami kekeringan. Dan dia juga mengalami yang namanya krisis. Seperti negara itu yang kita alami. Kita ada dalam satu kondisi, Elia mengalami suatu kondisi yang di depannya itu akan terjadi kekeringan. Dan dia ada di situ. Dan dia ngomong suara Tuhan akan ada kekeringan. Dan dia ada di situ. Tapi orang yang berharap Tuhan, orang yang punya iman yang luar biasa, tiba-tiba ayat selanjutnya dikatakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 2-3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Setelah dia ngomong tidak akan ada hujan, tiba-tiba Tuhan ngomong. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu tadi ketahui bahwa iman sebelum ada mujizat dan pemeliharaan di tengah-tengahnya ada ketaatan. Waktu Tuhan suruh pergi dari sini berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sungai Kerit berbicara apa saudara? Kalau di terjemahan Alkitab yang baru di situ bukan sungai Kerit tapi wadi Kerit, wadi. Wadi itu hampir sama dengan sungai, tapi kalau sungai itu airnya dari mata air dan mengalir, kemudian mengalir ke hulu, dari hulu ke hilir mengalir. Tetapi kalau wadi itu mengalirnya kalau ada hujan. Kalau ada hujan baru sungai itu ada airnya. Nah, yang dikatakan di Kerit ini bukan sungai tetapi wadi. Artinya apa? Kalau ada hujan, dia ada kehidupan. Kalau tidak ada hujan, ya udah kering. Nah, Bapak Ibu, sungai Kerit berbicara tentang apa? Pemisahan. Kalau kita ketahui bahwa sungai Kerit ini tiba-tiba Elia disuruh ke sungai Kerit ini bukan sesuatu yang gini. Wah, sungai Kerit enak. Tidak. Sungai Kerit itu tidak enak, saudara. Di sana kalau ada hujan, berarti ada kehidupan. Tadi dikatakan bahwa Tuhan mengatakan bangsa Israel pada pemerintahnya Ahab akan ada kekeringan. Tidak ada hujan. Nah, wadi ini munculnya air kalau ada hujan. Nah, Elia disuruh ke sana. Kadangkala ikut Tuhan itu, tanda kutip, Mbok ya Tuhan dikasih yang sungai yang meluap-meluap. Yang airnya banyak, sumber mata airnya banyak, saya bisa minum. Terus kalau dalam sungai ada airnya banyak, otomatis ada sumber kehidupan. Di situ ada makanan. Tuhan perintahkan kamu pergi ke sana, ke sungai Kerit. Tapi yang dilakukan Elia tidak berbantah. Dia TAAT, dia jalan aja. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, 1 Raja-Raja 17 ayat 4-6. Tuhan ngomong gini, engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Stop di situ dulu. Bapak Ibu, Elisa disuruh sungai Kerit, dia bisa minum di situ. Pemeliharaan Tuhan muncul waktu ketaatan itu. Bayangkan di situ dikatakan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi burung gagak
diperintahkan Tuhan untuk memberi makanan. Bapak Ibu ketahui burung gagak itu kalau dalam bahasa Israel itu burung najis. Kenapa? Dia memakan bangkai. Dan karakteristik burung gagak itu bukan kayak burung merpati. Kenapa Tuhan nggak perintahkan burung merpati aja yang bagus, yang melambangkan Roh Kudus. Tetapi burung gagak yang notabene burung najis, pemakan bangkai, pemakan sesuatu yang busuk. Dan juga dia punya karakteristik kalau dia sudah dapat makanan, dia tidak mungkin berbagi dengan yang lainnya. Dia termasuk burung yang egois. Dia makan sendiri dan tidak mungkin dibagikan. Tapi ini Tuhan perintahkan burung gagak. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan. Kalau kita taat, iman, punya ketaatan, pemeliharaan dari Tuhan itu tidak tahu dari mana datangnya. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk membawa makanan. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ini kuncinya. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan dikatakan lagi ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Sungguh luar biasa saudara. Di kerajaan Israel Utara tiba-tiba hujan tidak turun. Tapi Elia diselamatkan. Elia disuruh Tuhan, tapi dengan ketaatannya dia lari ke sungai Kerit. Dengan air yang tersisa dia masih bisa minum. Kemudian Tuhan, aku butuh makan. Tuhan pelihara lewat burung gagak. Dan dikatakan di situ pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai. Sungai Kerit bicara pemisahan. Bicara sungai Kerit bicara soal dia dipisahkan dari sesuatu yang besar tadi. Tapi sungai Kerit juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam iman selalu ada ketaatan dan baru ada pemeliharaan dan ada mujizat. Nah, selalu dalam kehidupan kita yang namanya ujian iman itu selalu ada. Manusia akan menghadapi yang namanya dengan ujian iman. Untuk dia memperoleh mujizat yang besar, dia harus melewati yang namanya ketaatan dan ujian iman. Proses. Bahkan dialami Elia juga, dia bingung harus memisahkan diri untuk dia di tepi sungai Kerit. Tapi pemeliharaan Tuhan tetap ada di situ. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Dalam iman kita mengikut Tuhan. Iman tidak terus tiba-tiba mujizat, berkat. Tapi kadang kala waktu kita bertekun dengan iman, kita dihadapkan dengan satu ujian. Sungai Kerit. Tapi ingatlah bahwa sungai Kerit itu Tuhan tetap, pemeliharaan Tuhan tetap ada di situ. Kemudian Elia merasakan enak kan, pagi, petang dapat makan. Hamburger ya, roti dan daging kan hamburger. Tiap pagi McD, ya kan. Sore mungkin King Burger. Dan mungkin burger-burger yang lain. Karena roti dan daging, dia makan, minum. Tiba-tiba, nah ini. Kadangkala kita mengikuti Tuhan itu bukan sesuatu yang enak terus. Kadangkala kita dibikin sesuatu yang agak menggelitik, tidak enak. Untuk menguji iman kita. Elia sudah enak, makan enak, tiap pagi makan enak, sore makan enak, minum air kecukupan semua, tiba-tiba ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bayangkan saudara, sungai itu tadi dialiri kalau ada hujan. Tiba-tiba beberapa waktu, bukan tiba-tiba, beberapa waktu, tiba-tiba airnya kering, kemudian sudah tidak ada hujan lagi. Bingunglah seperti kita, waktu kita menghadapi yang enak-enak, kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidupku, ya kan, bisa makan, bisa menikmati yang enak, ya kan, usaha berjalan dengan lancar, kemudian keluarga baik-baik saja. Nah, tiba-tiba sungai ini kering, tidak ada kehidupan lagi. Kalau kita menghadapi hal demikian, ada yang protes.
Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah menjalankan firman, tapi tiba-tiba pekerjaanku hilang. Saya di PHK mungkin. Tuhan, tiba-tiba saya ditipu. Tuhan, tiba-tiba saya menghadapi sesuatu yang mungkin enak kemarin Tuhan, bisa makan enak, tiba-tiba pokoknya kering semuanya. Nah, Elia pun mengalami demikian. Elia yang dipersiapkan untuk nabi yang besar, dia mengalami apa yang dinamakan sungai kering, sungai kerit yang kering. Tidak ada sumber kehidupan dalam hidupnya. Tiba-tiba dalam kehidupan saudara juga dihadapkan demikian. Raja Daud pun pernah mengalami demikian. Dia pernah tulis di Mazmur, sekalipun, kalau kita bisa nyanyikan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekelas Raja Daud juga mengalami lembah kelam. Setiap manusia, setiap kita dalam kehidupan kekristenan akan mengalami yang namanya masalah, akan mengalami pergumulan, akan mengalami lembah kelam, akan mengalami sungai kerit yang kering. Tapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Mungkin kalau Elia ini bisa bernyanyi, di situ juga dia demikian. Sekalipun sungai kerit kering, tapi aku tahu Tuhan besertaku. Inilah iman, saudara. Di saat tidak ada sesuatu yang kita harapkan, tapi kita disuruh percaya bahwa Allah tetap berserta kita. Itulah iman. Yang tadinya enak-enak tiba-tiba enggak enak. Itulah ujian iman. Raja Daud menuliskan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Refnya ini imanmu. Aku percaya, walaupun di depan gak tahu, tetap berkat-Mu atasku melimpah. Sekali lagi, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, sumber keuanganku habis Tuhan. Sungai di depanku kering. Kehidupanku gak tahu 2026 ini apa Tuhan. Tapi janji firman Tuhan katakan, percaya, itulah iman. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Saat ketaatan kita tetap percaya, kebajikan, kemurahan mengikuti saudara. Amin. Ayat selanjutnya. Jadi peristiwa di 1 Raja-Raja 17 ini agak unik saudara. Jadi tadi Elia tiba-tiba muncul. Dia mengatakan bahwa ada kekeringan yang hujan nggak turun. Kemudian muncul kekeringan di negeri itu. Dan Tuhan bawa Elia ke Sungai Kerit. Kemudian Tuhan pelihara. Waktu Tuhan pelihara tiba-tiba Sungai Keritnya kering. Iman lagi yang harus dipertaruhkan. Taat lagi, percaya lagi. Walau tidak melihat, percaya lagi. Kemudian tiba-tiba ayat 8 mengatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia lagi. Bersiaplah, pergi lagi, saudara, suruh pergi lagi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Firman Tuhan datang kepada Elia karena sungainya udah kering, pergilah kamu ke Sarfat. Sarfat itu kalau saudara pelajari bahwa Sarfat itu adalah tempat lahirnya Isabel tadi. Jadi Elia disuruh pergi ke musuhnya lagi. Ke tempat musuhnya. Tuhan kasih tempat yang lain yang enak. Selalu Tuhan itu bekerjanya gitu. Sesuatu yang tidak kelihatan baik, tapi Tuhan suruh pergi ke sana. Seperti Abraham kan. Abraham suruh pergi tanpa peta
dan dia nggak tahu mau pergi kemana. Tapi karena dia percaya, dia melakukannya, kemudian Tuhan menyertai dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Seperti halnya Elia juga disuruh pergi ke Sarfat. Dan di sana, dan diamlah di sana, ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10 sampai 11 dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Janda Sarfat ini bukan janda kaya, saudara, janda miskin. Terkadang pola Tuhan itu berbeda yang apa kita pikirkan. Disuruh pergi tadi ke Sungai Kerit, setelah kering suruh pergi lagi ke janda Sarfat. Janda Sarfat ini janda miskin. Kenapa enggak pergi ke janda kaya? Kalau janda kaya pemeliharaan pasti ada, fasilitas pasti ada. Begitu hamba Tuhan datang ke janda kaya, dia dikasih hotel, kasih makanan yang enak. Seperti saya di sini dikasih hotel enak, makan enak, selalu pagi ditanyain makan apa, siang makan apa, belum nyampe malam ini tadi sudah ditanyain, Pak nanti makan apa. Itu enak sekali, saudara. Ini di sini luar biasa. Nah ini Elia disuruh pergi ke janda Sarfat, janda yang miskin. Waktu ketemu Elia percaya, dia bilang gini, coba ambilkan air buatku. Dan juga cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti ada padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung. Ini janda ini miskin sekali, saudara. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami makan, kami mati. Tuhan itu polanya tidak seperti kita. Dia disuruh ke janda miskin yang tinggal segenggam, dan janda ini baru mencari kayu dan pulang memasaknya, makan dengan anaknya, kemudian dia tidak tahu apa ke depan yang akan dia makan. Tuhan suruh Elia ke sana. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagiku. Bayangkan saudara, kalau saudara menjadi janda itu, apa yang saudara lakukan? Pak Elia mungkin hamba Tuhan. Ini loh, saya tinggal segenggam tepung yang saya bawa pulang, saya olah, kemudian saya kasih anak saya, dan saya, kemudian matilah dia. Dia nggak tahu besok. Tapi Elia berkata, roti itu buat aku dulu. Kan nggak cukup, saudara. Tadi dikatakan 1 buat anaknya dan dia. Tapi Elia bilang, sebelum kamu makan, kasih ke aku dulu. Ini hal yang, itu tadi, iman butuh ketaatan. Iman janda Sarfat ini juga luar biasa. Kalau saya atau janda Sarfat ini bapak ibu, nggak mungkin lah dikasih. Pak, tinggal 1 tok loh Pak. Tinggal 1, ini saya lapar dan anak saya lapar. Saya harus bagikan ke anak dan saya nggak tahu besok makan apa. Tapi ini langkah iman, janda Sarfat kemudian berikan kepada hamba Tuhan Elia ini. Apa yang terjadi? Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ini ketaatan janda Sarfat ini juga luar biasa. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Bapak Ibu, kita lihat iman ketaatan dari janda Sarfat ini waktu dia memberikan semuanya kepada hamba Tuhan, kepada
perintah Tuhan yang dia berikan kepada Elia. Sesuatu yang di depan tidak kelihatan, tetapi pemeliharaan Tuhan muncul saat saudara taat akan firman. Dia berikan semuanya. Dia nggak tahu besok makan apa. Tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tuhan berkata, buli-bulimu minyak tidak pernah berhenti habis. Dan tepungmu nggak mungkin habis. Jadi dia tiap hari setiap ngambil, ada lagi. Ada lagi. Pemeliharaan yang supranatural muncul dalam hidup saudara. Ingat, iman ada ketaatan, baru ada mujizat. Tidak mungkin iman langsung tiba-tiba mujizat. Selalu ada ketaatan. Ketaatan itu sesuatu yang iman ini, kita kembali di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang apa? Ayo buka dulu. Ayat ini harus hafal saudara. Bukan hanya iman, tapi kita buka bersama ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita mengharapkan nih sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak terlihat tapi kita suruh percaya. Itu susah seperti janda Sarfat ini. Tuhan, makananku tinggal satu, saya makan dengan anak, besok mati. Besok saya nggak tahu mau makan apa. Tapi disuruh percaya, yakini. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Itulah iman. Iman untuk menuju mujizat ada satu ketaatan. Taat kepada firman Tuhan. Aku percaya Tuhan. Sesuatu yang terjadi, yang besar terjadi dalam hidupku. Waktu dia menyerahkan roti itu, kemudian pemeliharaan Tuhan terjadi dalam janda Sarfat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan iman, saya teringat lagi dalam satu kisah peristiwa dalam kehidupan saya. Dalam perjalanan kami melayani Tuhan, selalu saya saksikan sebab ini satu momen yang buat saya itu menguji iman yang sangat luar biasa. Kami dulu tinggal di Solo, kami membangun keluarga di Solo, kami hidup melayani Tuhan. Hidup melayani Tuhan tidak selamanya enak, tapi ada kekeringan, ada kelimpahan, kita harus melewati itu semuanya. Kemudian singkat cerita Tuhan berkati kami rumah. Singkat cerita kami hidup dalam rumah, punya rumah, mulai Tuhan pelihara. Hidup kami mulai enak. Kemudian saya juga punya usaha kecil-kecilan. Dan saya merasa hidup kami nyaman. Hidup kami buat kami waktu itu enak. Kami punya rumah, kami bangun keluarga, punya usaha, semuanya. Tiba-tiba di tengah jalan Tuhan perintahkan kami karena kami hidup melayani Tuhan. Tuhan bilang tinggalkan kota Solo, pindah ke satu tempat. Yang tempat itu buat saya itu sesuatu yang seperti janda Sarfat ini. Gak ada harapan di sana. Karena sebab waktu Tuhan suruh kami dari Solo ke Jakarta, kita melihat Jakarta, kota besar. Oh mungkin di sana dapat pekerjaan yang lebih layak lagi. Oh mungkin di sana, tapi buat saya enggak saudara. Karena itu Jakarta buat saya, karena saya tidak punya koneksi di sana. Di Jakarta saya enggak punya sesuatu apapun, tapi Tuhan perintahkan kami bersama-sama satu keluarga untuk pindah ke Jakarta. Dan tanda demi tanda sudah kami alami. Kami minta tanda Tuhan, kalau memang pergi ke Jakarta tandanya ini, Tuhan genapi. Beberapa tanda Tuhan genapi. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Hanya dengan iman. Waktu kami pindah ke Jakarta, bukan sesuatu yang indah buat kami. Kami mengalami sesuatu yang dinamakan tadi Sungai Kerit. Sumber-sumber mulai habis. Sumber keuangan mulai habis. Kemudian kami diproses dalam 1 tahun, kami tidak ada pelayanan. Tapi Tuhan bilang, kamu harus tetap di Jakarta. Tuhan, apa yang kami harapkan? Di depan kami enggak ada Tuhan. 1 tahun kami mengalami yang namanya kekeringan saudara. Dan kami
waktu itu anak-anak masih tinggal di Solo karena saya nggak berani langsung bawa ke Jakarta. Kami hidup di Jakarta 1 tahun, kami hidup di dalam satu tempat 3x3 yang tidak ada AC, yang tidak ada AC dan tidak ada TV, tidak ada ini karena uangnya cukup hanya untuk sewa itu. Tiap hari kami merenung, ikut Tuhan itu gimana sih? Ngikuti suara Tuhan gimana sih? Tadi dikatakan iman. Terus ada mujizat. Tapi Tuhan ajarkan waktu itu taat. Di depan kami tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya sebagai laki-laki mikir, uang mulai menipis, habis. Setiap kangen anak-anak ke Solo, awalnya bisa beli tiket pesawat 2 minggu sekali pulang. Tidak ada pemasukan, kemudian turun lagi naik kereta api. Kemudian turun lagi 2 minggu karena kangen. Dan di Jakarta nggak ada apa-apa, saudara. Di Jakarta kami hanya berdua lihat-lihatan, berdoa, terus datang ke gereja mana, mencoba dengan kekuatan kami, cari link gimana supaya di Jakarta. Tapi Tuhan perintahkan tetap di Jakarta. Kemudian uang menipis dari naik kereta, kemudian naik bus. Sampai turun lagi karena kami benar-benar nggak ada uang. Waktu itu saya ingat saya bisa main musik, tiba-tiba saya dijadwal main musik, kemudian maaf ini saya dapat amplop, saya buka. Waktu itu saya waktu itu pelayanan beberapa kali dan saya buka. Waktu itu saya masih ingat banget, 200.000. Saya bilang sama istri saya, kita kangen banget sama anak-anak. Kita punya uang 200.000 tok. Di rekening udah nggak ada. Tapi kita kangen anak-anak, kamu yang pulang atau aku yang pulang? Karena 200.000 hanya cukup untuk naik bus 1 orang. Saya bilang, kamu yang pulang atau aku yang pulang? Istri saya bilang gini, kita ini bersama. Berangkat bersama, pulang harus bersama. Nggak bisa 200.000. Harus memilih kamu atau aku. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, saudara. Jam 12 siang kemudian saya, karena merenung, saya lihat motor saya. Mau enggak, non? Kita naik motor. 200.000 naik motor, isi bensin bisa sampai Solo. Tapi dengan catatan kita tidak berhenti makan. Takut uangnya habis. Istri saya juga mau. Ayo. Ya udah, kami berangkat. 18 jam kami naik motor dan tidak makan. Tiba-tiba perjalanan itu 18 jam. Waktu saya masih ingat itu hujan dari Cirebon sampai Solo. Jadi Tuhan perintahkan, Tuhan untuk kerjakan dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang enak. Naik motor 18 jam, kasih cuaca yang enak kayak terang. Kok dikasih hujan. Tapi kami tidak mengeluh. Tiba-tiba di satu tempat di rest area, di pom bensin di Semarang, saya ingat itu. Uang saya sisa 15.000 dan bensin udah diisi full. Saya bilang sama istri saya, kita bisa makan dengan 15.000 ini. Makan apa? Itu ada, kalau orang Jawa bilang mie tek-tek ya, mie bapak-bapak tua yang bakmi godok ya di pinggir. Saya tanya, Pak, pinten berapa? 10.000. Waktu itu saya beli, saya makan berdua. Saya pernah mengalami itu, saudara. Dan itu tidak pernah lupa dalam kehidupan saya, sebab saat saya merenungkan itu, saya melihat janji-janji Tuhan itu luar biasa. Kami pernah melewati itu. Kemudian sampai Solo, 2:30 pagi, saya lihat, cuman kangen sama anak-anak. Lihat mereka masih kecil-kecil, kita rangkul dan saya berdoa. Kemudian besoknya bagaimana caranya kami harus kembali ke Jakarta lagi. Dan di Jakarta tidak ada harapan apapun. 1 tahun kami lalu. Uang habis, Sungai Kirit, sumber keuangan habis. Sumber makanan mulai menipis, habis. Kami hanya berharap sama Tuhan. Iman, ketaatan. Tapi ini yang nyuruh Tuhan. Saya sempat gak kuat, saya pulang aja deh. Gak usah di Jakarta-Jakartanan. Tapi waktu kami taat, ada sesuatu, pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan. Luar biasa terjadi dalam kehidupan. Sampai saat ini, kami tidak pernah kekurangan yang namanya tidak makan. Tapi pemeliharaan Tuhan. Dan bukan hanya pemeliharaan Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ingat, iman, taat, mujizat. Mungkin saudara juga mengalami hal demikian seperti Elia. Dibawa ke Sungai Kirit, sumber keuanganmu habis.
keadaan yang tidak baik. Tetap punya iman. Tuhan bisa pelihara lewat burung gagak. Daging dan roti selalu diberikan kepada saudara. Minum, kemudian mulai habis lagi, ingat, taat. Tuhan suruh pergi lagi ke janda miskin. Kenapa enggak janda kaya Tuhan? Janda miskin. Tapi ternyata Tuhan akan melihatkan mujizat dari sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak harapan. Itulah pola dari iman. Imanmu diuji dan menang. Dan saudara akan melihat pemeliharaan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Salami kanan kiri lagi, katakan gini. Iman, taat, mujizat. Mari bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Seperti pujian ini yang mau kita nyanyikan. Jadi sesuatu yang iman itu sesuatu yang bukan hanya yang melewati iman itu bukan hanya sekedar yang enak-enak. Tetapi kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak baik untuk kita. Itulah ujian iman. Ya. Walaupun gunung itu tak berdiri.
Mari kita ambil saat teduh, renungkan firman ini. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu seperti Elia Tuhan, yang tidak menyerah meskipun menghadapi sungai Kerit, menghadapi kekeringan Tuhan. Sebab Elia, sebab aku tahu bahwa satu-satunya pertolongan, sumber pertolongan dalam hidupku adalah Engkau. Dan biarlah imanku Tuhan berkata bahwa Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang beserta sampai hari ini Tuhan. Seringkali Tuhan, badai masalah selalu ada. Seringkali Tuhan kami dihadapkan dengan pergumulan kami Tuhan. Yang gunung itu Tuhan tidak berpindah. Tetap gunung masalah itu tetap ada di depan kami Tuhan. Tapi iman kami Tuhan yang membuat kami tetap kuat Tuhan. Sebab kami tahu iman kami berkata bahwa Tuhanku hebat. Tuhanku luar biasa. Tuhanku penyedia. Tuhanku penolong. Tuhanku yang sanggup menyelesaikan semuanya. Walaupun seakan-akan ini Tuhan gunung kok gak berpindah. Tapi kami tahu Allah besertaku. Allah menyertaiku. Ajari kami Tuhan memiliki iman yang seperti Elia Tuhan. Iman yang taat, iman yang tekun. Sampai kami melihat mujizat itu terjadi. Dan iman yang tidak menyerah. Iman yang berharap sekalipun keadaan berkata sebaliknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan bekerja buat kami Tuhan. Roh Kudus-Mu mampukan kami Tuhan untuk kami menghadapi hidup ini. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua dan menjemput kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Hidup ini sekali lagi katakan, walau hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya